Good evening. Ini baru selesai mandi ya. Aku kan kalau udah selesai aktivitas, sudah mau tidur-tiduran di tempat tidur, baru mandi. Aku ini habis lagi termehek-mehek, aku nangis. Aku tuh setiap nonton film drama itu pasti nangis ya. Jadi aku bisa nangis tuh kalau nonton film drama. Kalau aku sedih, emosi itu malah nggak bisa nangis aku. Tapi begitu nonton film drama pasti inget kisah hidup sendiri gitu. Tadinya waktu mengalami emosi yang sama mungkin nggak sampai nangis ya gitu. Aku tuh kalau bener-bener stres, sakit hati, sedih itu nggak bisa nangis justru ya. Nangisnya tuh ya pas nonton film-film drama, apalagi tentang keluarga gitu ya, itu udah langsung aku mewek nangis sampai sakit kepala. Jadi tadi aku nonton film judulnya itu Step Mom ya, dibintangi sama Julia Roberts sama Susan Sarandon. Itu kan udah pemain Hollywood top ya. Nah itu bagus banget, itu recommended banget filmnya untuk pasangan-pasangan yang berkonflik ya, itu tonton, bagus banget ya. Jadi itu kalau di barat itu kan aku lihat ya, bukan hanya aku lihat di film, tapi aku lihat juga di kehidupan nyata, karena kan temen-temennya Kirana itu kan banyak yang bule gitu ya, harus sudah divorce tuh juga ada gitu. Jadi cerita lah gitu ya, mami-maminya tuh cerita. Jadi itulah yang aku pengen ya sebenarnya, walaupun aku juga belum bisa ya, bahwa untuk pasangan orang tua ya yang sudah berkonflik dan sudah divorce itu sebaiknya bisa tetap damai gitu loh ya. Jadi mungkin untuk di kehidupan barat itu kan divorce itu udah biasa ya gitu. Jadi kenapa pisah itu karena ya memang sudah nggak cocok lagi gitu aja gitu, karena memang sudah nggak cocok gitu. Kalau aku setelah mengalami rumah tangga yang hancur itu, dan mungkin ini juga orang lain belum tentu bisa menyadari hal itu, bahwa rumah tangga yang gagal itu kalau ditanya siapa yang salah ya kedua pasangan itu gitu, nggak ada pihak lain yang salah ya, itu sekali lagi ya gitu. Jadi kalau kalian bisa menyadari hal itu udah bagus ya, bisa menyadari kesalahan sendiri. Oh ya, wajar kita pisah karena memang aku ada kesalahan gitu ya. Pokoknya menyadari bahwa diri sendiri ada kesalahan ya, walaupun memang pasti ada kesalahan tuh pasti ada di dua pihak ya, nggak murni istrinya yang salah atau suaminya salah, enggak, pasti keduanya ada salah ya. Jadi aku tuh paling benci kalau ngelihat istri ngelabrak selingkuhan sama suaminya gitu ya. Aku sebenarnya paling benci itu ya, gini ya, karena aku menganggap orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa menyadari kesalahannya sendiri gitu. Kalau misalnya suami itu bisa sampai nyeleweng, itu pasti kamu ada kesalahan, itu aja ya, ada kekurangan yang mungkin kamu nggak mau ngakui. Jadi kalau kamu masuk berita di medsos gitu ya, kamu menjelek-jelekkan suamimu atau istrimu yang selingkuh gitu, terus kamu mengagung-agungkan dirimu seolah-olah kamu benar ya. Jadi ini yang perlu diketahui untuk orang-orang di luar rumah tangga mereka itu, jangan selalu mengejudge ya. Kamu nggak tahu gimana sifat mereka masing-masing ya, nggak tahu. Jadi jangan ngejudge ya, itu pertama ya. Bukan berarti kalau yang selingkuh itu salah, belum tentu ya, belum tentu. Pokoknya aku yakin lah, pokoknya 99,9% kalau rumah tangga hancur itu kesalahan ada di kedua pihak ya, ada di kedua pihak pasti itu ya, yang nggak bisa kita lihat ya, itu nggak akan muncul ya, itu udah pasti ya. Kadang seorang wanita ya, ini aku ibaratkan wanita ya, bisa kelihatan tampak manis di depan semua orang, tapi
di dalam rumah tangga itu belum tentu dia seperti itu gitu ya, bisa berubah tuh 180 derajat ya, bisa itu, percaya sama aku ya, ada banyak buktinya ya, aku tahu sendiri. Itu yang nggak kalian lihat, makanya jangan ngejudge ya. Pokoknya rumah tangga hancur itu memang sudah nggak cocok, itu aja ya, udah nggak cocok. Tapi bukan berarti putus hubungan sama sekali, karena apalagi kalau udah ada anak ya. Kalau nggak ada anak sih no problem, tinggal putus-putus aja, nggak usah ada hubungan lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada anak, itu seumur hidup kalian akan terikat sebagai pasangan orang tua sampai mati, itu aja ya, terikat. Jadi jangan saling menjelekkan gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kamu itu salah satu nggak ada, itu pasti yang satu kelimpungan ya. Misalnya nih suaminya tiba-tiba nggak ada, yang istri pasti bingung gitu loh. Dia akan sendiri berjuang menafkahi anak. Jadi yang bertanggung jawab, berkewajiban utama untuk anak itu ya memang suami istri ini gitu, nggak ada orang lain ya, kecuali dua-duanya mati gitu ya, baru, atau yatim piatu jadi anaknya ya, taruh di orphan gitu ya, di orphanage gitu ya. Tapi ya itu, makanya aku bilang jangan saling memusuhi, damai gitu loh, damai. Karena apa? Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau nggak bapaknya atau ibunya gitu. Jadi harus tetap bisa sebagai partner ya gitu. Jadi aku nonton di film Stepmom ini bagus banget. Jadi dia mantan suami itu masih sayang gitu sama mantan istrinya gitu. Dia bilang ke anaknya bahwa bapak ibu ini udah pokoknya nggak bisa apa ya, nggak bisa jalan bersama lagi, tapi bapak ini masih cinta ibu dalam bentuk lain gitu ya, dalam bentuk lain. Udah nggak kayak dulu cintanya, udah nggak sebagai sepasang kekasih, tapi lebih cinta karena itu ibunya anak-anak gitu. Anak-anak tuh kan kadang nggak bisa terima, kenapa kamu cerai gitu ya. Apalagi kalau untuk anak-anak yang pernah mengalami rumah tangga harmonis kemudian berantakan, itu pasti anak-anak pasti ada rejection sebelumnya ya. Jadi ada rasa nggak terimanya, tapi kan anak-anak nggak akan ngerti masalah orang tua. Di situ dijelaskan seperti itu di filmnya, memang seperti itu. Masalah orang tua itu nggak akan dipahami oleh seorang anak, karena anak itu kan belum pernah mengalami problematika orang dewasa gitu ya. Tapi sih kalau menurutku memang anak-anak nggak akan peduli kamu cerai atau enggak gitu. Anak-anak tuh hanya pengen orang tuanya rukun gitu, ada bapaknya, ibunya, itu pengen banget. Dan anak tuh mendambakan gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ada acara di sekolahnya, atau mereka ada event, tampil, show, lomba, ataupun apapun lah itu, kalau misalnya ada ayah ibu kandungnya, itu jauh lebih bagus ya. Anak-anak tuh happy tetap gitu loh. Jadi orang tuanya tetap bersama untuk anaknya, itu no problem gitu loh. Tetap kerja sama untuk anaknya ya. Tapi bukan berarti anak-anak tuh nggak peduli dengan urusan percintaan orang tua. Anak juga nggak peduli dengan status pernikahan orang tua. Itu sebenarnya anak nggak peduli. Yang penting orang tuanya rukun, itu aja ya. Percuma aja nggak cerai atau pokoknya menghindari perceraian, tapi rumah tangga itu hancur, ibunya menyakiti ayahnya ataupun sebaliknya, itu malah anak-anak tertekan sebenarnya, itu pasti ya. Dan aku sudah ada buktinya itu, nggak usah dibilang ya, sampai gangguan jiwa pun ada ya, gangguan jiwa dan penyakit lain-lain itu ada, aku ada buktinya ya. Semua itu aku melihat itu, dan aku nggak pengen anakku seperti itu ya. Jadi ya gimana caranya ya gitu ya, berusaha ya, walaupun memang sulit ya gitu. Aku sih selalu berusaha ngajak bapaknya, yuk sini ulang tahun anak, ayo. Itu aku yang ngundang semua ya. Kirana fashion show mau nggak datang, Kiran Arjuna bola mau nggak datang, selalu aku tawarkan ke bapaknya untuk ikut mensupport anaknya gitu ya. Kalau misalnya nggak digubris ya nggak apa-apa. Atau misalnya Kirana ke lomba ke Malaysia, itu justru aku pengen bapaknya yang nemenin dia ke sana gitu, tapi ya nggak bisa gitu. Jadi aku nggak tahu problemnya ya, alasannya sibuk ya, mudah-mudahan sibuk ya, memang benar sibuk gitu ya gitu. Karena kan kalau
anak dikecewakan itu yang kecewa anak, bukan bukan ibunya gitu loh ya. Jadi itu udah urusan antara orang tua dengan anak gitu ya. Aku pun selalu berusaha untuk support anakku yang dibawa sama mantan suami gitu. Gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalnya eh, mantan suami merasa oh anak kok nggak nyaman sama dia gitu ya. Orang tua itu, anak itu sejatinya pasti akan merindukan orang tuanya. Itu yang perlu disadari ya. Eh, mungkin dia agak asing gitu ya, yang namanya nggak pernah ketemu, terus ketemu gitu. Tapi tetap anak itu rindu ya. Tapi responnya dia itu nggak bisa yang kayak hangat banget tuh, jangan mengharapkan respon yang baik gitu, jangan gitu ya. Apalagi kalau anak sudah besar-besar itu udah punya urusan masing-masing ya, anak itu udah udah kebutuhannya dia akan orang tua tuh udah berkurang dibandingkan dengan waktu dia masih kecil gitu loh. Jadi anak tuh udah mikirin banyak pikiran lah, misalnya mikirin pacarnya, mikirin temennya gitu ya, lebih lebih asik sama siblingnya gitu. Aku ya nggak masalah anakku lebih nyaman main berdua gitu. Nggak masalah, mereka udah punya urusan sendiri, main game kan, kita nggak mungkin memaksakan ikut main game gitu kan. Jadi gitu, jadi respon anak itu jangan dianggap anak tuh nggak mau sama kita gitu. Aku pun sebaliknya gitu ya, aku kadang berantem sama anakku yang di sana. Justru bagus ya bisa berantem sama anak gitu, artinya kita peduli sama anak gitu ya. Tapi ya yang pasti memang nggak ada orang tua itu yang nggak peduli sama anaknya. Kemudian anak juga pasti akan membutuhkan orang tuanya, pasti itu akan merindukan ya, pasti. Kecuali kalau anak udah dewasa gitu ya, udah dewasa banget, kemudian udah punya anak gitu ya, kita punya cucu, itu mungkin udah beda lagi pikirannya, mungkin lebih berkurang lagi anak mikirin kita gitu. Jangan harap dipikirin ya sama anak itu, jangan ngarep pokoknya ya tuh, karena orang pasti punya kehidupan masing-masing gitu. Aku pun sama orang tua aku ya nggak terlalu mikirin ya gitu. Cuma kan kalau orang tua sakit itu udah pasti aku harus ke sana gitu, ngurusin orang tua sakit. Jadi ya bagus banget nih filmnya, aku sampai nangis yang kemudian stepmom gitu ya. Kalau di Indonesia kan selalu diceritakan ibu tiri itu jahat gitu ya, kalau ini enggak justru ya. Awalnya sih diceritakan ibu calon stepmom apa, dia menolak ibu tirinya gitu ya awalnya ya, ada penolakan itu pasti ya. Cuma dipikir lagi ini karena dia sakit kan, terus kena kanker, terpaksa dia harus menerima ibu tirinya gitu. Tapi ya apapun itu ya, walaupun nggak kena kanker pun ya, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan kan gitu ya. Jadi harus menerima aja pasangan baru gitu ya, pasangan baru dari mantan suaminya gitu ya. Berdoa aja dapat pasangan yang baik ya. Makanya itu untuk orang yang sudah bercerai itu pikir-pikir berjuta-juta kali kalau mau punya pasangan lagi, karena kan udah ada anak gitu kan. Takutnya kalau nggak tepat pasangannya, anak tersakiti gitu loh ya. Kan juga banyak kasusnya ya, yang anak meninggal di tangan ibu tiri, anak meninggal di tangan bapak tiri, itu udah banyak kasusnya gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya, jangan sampai itu penyesalannya seumur hidup deh gitu ya. Tapi ini bagus ya, intinya memang kalau pernikahan gagal ya salah keduanya, tapi jangan sampai gagal sebagai orang tua ya gitu. Sebagai suami istri oke, boleh gagal, tapi kalau sebagai orang tua jangan sampai gitu ya, berusaha. Kayak aku lihat contohnya misalnya yang nyata itu Gisel Gading, terus kemudian ada artis juga, siapa namanya, Lembu sama siapa tuh istrinya tuh, mantan istrinya Lembu sama siapa ya namanya, Masayu Anastasia itu ya. Nah itu tuh bisa kompak untuk anaknya, itu aku salut ya. Kalau kita ngelihat dari luarnya itu loh ya, walaupun udah cerai. Sama Nafa Urba sama suaminya juga gitu. Jadi
tahu kekurangan masing-masing ya, tapi tetap bisa kerjasama untuk anak ya. Gimana pun nggak ada namanya bekas anak ya, nggak ada, tetap ya. Itu aku tuh harapanku untuk semua pasangan tuh seperti itu. Jangan ribut terus, kasihan anak. Apalagi netizen tuh kan sukanya ngompor-ngomporin ya. Kalau artis-artis tuh dikomporin gitu, yang disalahin tuh pasti yang ini, yang kelihatan jahat gitu ya. Memang sih kalau pasangan itu sakit hati ditinggalkan, pasti akan menggunakan anak-anak untuk menyakiti pasangan. Itu salah besar. Jangan lagi kayak gitu ya. Harus melihat bahwa anak ini butuh bapaknya, anak ini butuh ibunya, itu loh ya, supaya bisa legowo gitu ya. Aku selalu ngomong legowo ya, memang harus seperti itu gitu ya. Masa bertahun-tahun tetap musuhan. Aku pun berharap bisa seperti itu ya. Aku berusaha gitu ya. Semoga dari pihak mantan juga ada usaha untuk itu, menyadari bahwa anak perlu ibunya, anak perlu bapaknya gitu, sebelum terlambat ya gitu. Jadi filmnya ini bagus banget, perlu ditonton untuk pasangan-pasangan yang berkonflik gitu ya. Jadi kayak Maya itu kan dia tetap ya bisa sama-sama sama Dani, walaupun masih ada dendam sama Mulan gitu. Tapi kan itu kan kalau masalah orang dewasa tuh udah nggak usah diurusin kan gitu. Maya nggak nyaman sama pasangan yang baru ya, itu suka-suka dia gitu loh. Jangan dipaksain harus nyaman, nggak juga gitu. Yang penting untuk anak aja gitu. Ketika anak ada ya orang tuanya, ketika anak butuh orang tuanya ada gitu. Jangan sampai anak merasa ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya. Itu kasihan anaknya ya. Jadi jangan meniadakan ayah atau ibunya, itu jangan. Kalau aku sih gitu ya, dan berusaha ayo sama-sama ini Kirana ada acara, Arjuna ada acara, kamu bisa datang nggak gitu. Anaknya sendiri tak suruh kontak bapaknya ya, karena aku nggak bisa komunikasi. Perang itu percuma. Apalagi sih yang dicari di kehidupan ini, kenikmatan seks gitu, itu wajar, manusiawi. Tapi tanggung jawab sebagai orang tua itu tetap ya, tetap kita harus mikirin anak, walaupun juga mikirin kebahagiaan sendiri tetap ya. Tapi apalagi kalau udah punya anak, yang dicari itu apalagi ya, ya anak fokusnya gitu. Ini memang kalau nggak bisa bersama ya udah gitu. Aku malah seneng kalau melihat di film itu mantan suaminya bertanggung jawab ya, terus kemudian nggak ada persaingan, namanya persaingan ibu tiri dengan ibu kandung, nggak ada ya. Nggak ada yang bisa menggantikan ayah dan ibu kandung, itu nggak akan ada ya. Cuma kan step mom ini ibaratnya dia bantu gitu loh ya, bantu gitu. Dia nggak akan menggantikan ibu kandung, tapi dia membantu gitu ya, membantulah untuk mungkin bisa gak bantu ngurus anak-anak gitu ya, tapi dia tidak menggantikan ibu kandungnya atau ayah kandungnya itu. Jadi bagus banget ini filmnya. Aku tuh kalau nonton film pasti aku lihat dulu siapa yang main. Pertama aku lihat dulu siapa yang main ya, aktor dan aktris yang udah banyak terkenal gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu sebelum ngeliat aktornya juga aku biasanya ngeliat home productionnya ya, produksi siapa gitu. Kalau udah produksinya Hollywood itu ya udah pasti bagus lah filmnya, udah pasti top lah. Hollywood, Universal, apa lagi 20th Centuries, apalagi ya pokoknya yang produksi film itu loh, itu aku lihat dulu terus artisnya siapa. Karena
home production dari movie itu dan aktrisnya siapa itu menjamin bagus filmnya. Aku udah tahu aktor-aktor mana yang bakal bagus filmnya ya. Udah tahu gitu. Ada yang aktor-aktor dia kadang nggak terlalu pinter ya. Ada yang kadang dia bagus, kadang dia jelek. Kayak misalnya Keanu Reeves itu belum tentu dia bagus filmnya, walaupun ganteng orangnya ya. Kemudian siapa Leonardo juga kurang bagus. Kemudian siapa Brad Pitt juga belum tentu bagus filmnya. Kayak gitu-gitu. Walaupun orangnya ganteng belum tentu bisa bagus mainkan film gitu. Bisa bagus filmnya gitu. Belum tentu juga. Ya, oke. Itu aja. Ini bagus banget, recommended banget. Judulnya Step Mom by Julia Roberts sama Susan Sarandon. Oke, bye. Thank you.